Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan Abdillah, NIM 1181300095. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang penggunaan interrupt dalam microcontroller ATmega 8535. Jadi ini modul 2 pada praktikum sistem mikroprosesor. Jadi interrupt ini sesuai dengan namanya, interupsi. Jadi kondisi di mana ketika program utama berjalan, nah namun ketika interrupt ini aktif, nah si CPU akan berhenti menjalankan program utama sementara dan akan melaksanakan atau mengeksekusi program yang ada pada interupsi. Jadi artinya nanti interupsi dulu diutamakan, ketika interupsi setelah dijalankan, maka akan kembali ke program utama. Nah, sebelum kita mencobanya kepada rangkaian, kita akan memahami dulu register-register yang ada pada interupsi. Jadi register apa saja yang nantinya dibutuhkan untuk menggunakan fitur interupsi ini. Dan ini laporan praktikum saya tentang modul 2, percobaan 2, yaitu menggunakan interrupt dalam microcontroller. Jadi seperti yang kita ketahui, microcontroller ini aplikasinya sangat luas ya, tergantung bagaimana kita memprogramnya. Nah, tentunya program-program ini didukung oleh program-program dasar, fitur-fitur dasar. Salah satunya nanti timer counter, kemudian terutama interupsi ini. Jadi interupsi ini sangat banyak digunakan ya, karena contohnya aja ketika kita menggunakan tombol push button, nah itu kan tentunya nanti menggunakan interupsi. Jadi nanti di sini juga interupsi ini dicobanya dalam berbagai mode ya, nanti kita akan pelajari. Jadi interupsi ini dalam ATmega 8535 itu terdapat 21 macam sumber interupsi. Jadi dari ini alamat pemrograman, jadi ini alamat memorinya mulai dari 0x0000 hingga 0x014, jadi dalam bilangan heksa. Kalau 0 ini reset, power on, kemudian ini INT 0 atau interupsi 0, interupsi 1. Jadi ketika ini di aktif, maka permintaan interupsi eksternal 0. Kemudian timer 2, seterusnya hingga sampai ada juga di sini timer overflow, kemudian timer, jadi berhubungan banyak dengan timer ya. Kemudian EEPROM ready, jadi EEPROM itu nanti yang isinya firmware dasar dari sebuah microcontroller. Nah, jadi menurut sumbernya interupsi itu ada dua. Interupsi yang pertama tentunya interupsi internal, jadi interupsinya itu dari microcontroller sendiri. Nah, interupsi artinya dari dalam ya, dari si microcontroller sendiri. Nah, jadi interruptnya itu ada 3, interrupt 0, interrupt 1, dan interrupt 2. Dan juga nanti fungsinya digunakan tergantung bagaimana kita menggunakannya gitu. Ya, interupsi 0, interupsi 1, interupsi 2, dan juga tentunya interupsi dari eksternal, contohnya dari push button gitu. Nah, push button juga ternyata menggunakan pin yang sama, menggunakan pin interrupt 1, interrupt 0, interrupt 1, dan interrupt 2. Jadi interupsi ini aktif, kita melihatnya dari sisi push button ya. Push button itu kan ketika kita tekan kemudian kita lepas, itu kan kondisi logikanya berbeda gitu. Artinya nanti kita jelaskan pada rangkaian lebih jelasnya. Jadi ada kondisi rising edge, jadi transisi naik. Jadi kan
ketika push button ditekan itu kan terjadi perubahan logika gitu. Dari logika high atau dari logika low ke logika high, tergantung nanti bagaimana rangkaian. Jadi contohnya kalau dalam rangkaian menggunakan Proteusnya, nah seperti ini. Ini kan ada terdapat di sini pull down resistor. Disebut pull down karena dia terhubung ke ground. Jadi fungsinya ini agar tidak ada floating, keadaan floating. Jadi contohnya pada rangkaian ini ya, yang contoh pada Proteus, ini tidak ada resistor pull down-nya ataupun resistor pull up. Jadi artinya ketika push button ini tidak ditekan, si microcontroller ini bingung. Ini keadaannya high atau low. Maka dia itu yang baik sebenarnya ketika menggunakan sebuah push button kita tambahkan sebuah resistor. Ya, ini pada modul contohnya seperti ini, dan ini sebenarnya contoh program dari contoh rangkaian dari asisten. Nanti sebenarnya pada percobaan ini juga nanti dicoba tidak error, cuman nanti pada implementasinya ke microcontroller pada dunia nyata, jika kita tidak menggunakan pull up atau pull down resistor, nanti takutnya akan error karena microcontroller bingung logikanya ini keadaan low atau high gitu. Contohnya seperti ini, jika kita pasang resistor pull down, maka ketika push button ini lepas, maka logika akan berubah menjadi 0 karena terhubung ke ground, 0 volt. Namun ketika ditekan, maka logika akan menjadi 5 volt atau high karena terhubung ke sumber sini. Namun ketika seperti ini, kita tekan, dia akan menjadi logikanya low karena terhubung ke ground. Tapi ketika dia lepas, dia tidak terhubung kemanapun. Jadi kondisinya bisa membuat error. Itu seperti itu contohnya. Kemudian mode-modenya, mode interupsi aktif. Jadi interupsi aktif itu artinya nanti si program itu memberikan instruksi SEI. Nah, sebelum ke sana nanti kita mempelajari juga register-register yang digunakan untuk konfigurasinya, nanti digunakan untuk mengatur interupsi. Yang pertama itu MCU-CR, MCU Control Register. Nah, jadi di sini dia ini registernya 8 bit ya, dan bit yang digunakan itu dari ISC11, ISC10, ISC01 hingga ISC00. Jadi bit pertama hingga bit perempat ini nanti konfigurasinya digunakan. Nah, konfigurasinya itu dapat dilihat pada tabel ini. Jadi ISC0, ISC00 ketika kita atur bitnya dengan 0, kemudian ISC00 juga 0, maka logika yang digunakan instruksi ketika instruksi aktif pada logika level rendah. Artinya ketika logika itu 0, ketika terhubung ke ground. Nah, ketika ini diaktifkan, interupsi akan aktif ketika logikanya 0. Nah, kemudian ketika bitnya diatur 01, jadi ISC01-nya diatur 0, kemudian ISC00-nya diatur dengan nilai 1, nah maka interupsi akan aktif ketika ada perubahan logika, toggle. Jadi ketika ada perubahan logika mau dari tinggi ke rendah, maksudnya logika high ke low maupun logika low ke high, maka interupsi akan aktif. Begitu. Kemudian pada selanjutnya jika kita diatur dengan logika 10, ISC01-nya 1, ISC00-nya 0, maka interupsi akan aktif ketika turun atau racing edge, bahasa racing edge ketika turun. Jadi ketika perubahan logika dari tinggi ke rendah. Tuh. Selanjutnya, jika kita atur dengan satu-satu, jadi ISC01-nya 1, kemudian ISC00-nya 1, maka interupsi akan aktif ketika ada perubahan logika dari
low ke high, dari 0 ke 5 volt misalnya. Jadi ini bisa disebut juga low level ketika rendah, kemudian ini any change. Ketika ada perubahan logika apapun, kemudian ketika rising edge, falling edge, sisi turun dan juga rising edge. Kemudian bit selanjutnya yang dapat diatur pada register MCUCR ini juga ISC11 dan juga ISC10. Nah ini untuk mengatur interupsi eksternal yang interrupt 1 ya. Saya lupa sebelumnya. Jadi ketika bit ini kita atur ini untuk interupsi 0. Jadi pin interupsi 0 yang kita gunakan pada microcontroller, contohnya di sini interupsi 0 ini pada port D pin ke-16. Jadi ketika kita ingin menggunakan interupsi 0, maka register yang kita atur adalah register ISC01 dan ISC00. Namun jika kita ingin menggunakan interupsi 1, maka kita mengatur register ISC11 dan juga ISC10. Jadi seperti yang terlihat pada tabel, jadi ketika kita menggunakan interupsinya pada mode apa, terserah bagaimana kita merancang suatu sistemnya, dan kita akan melihat ketika kita yang menggunakan mode tersebut bagaimana kombinasi bit-bitnya, bit pada register MCUCR. Jadi seperti terlihat, jika 00 akan aktif interupsinya ketika low level, logikanya 0, kemudian ketika kita atur 01, maka interupsi aktif ketika ada perubahan logika any change dari high ke low maupun low ke high. Kemudian ketika kita atur dengan 10, interupsi akan aktif ketika ada perubahan logika dari tinggi ke rendah atau falling edge. Lalu jika kita atur 11, maka akan rising edge. Jadi ketika ada perubahan logika dari rendah ke tinggi, maka interupsi akan aktif. Contohnya seperti ini, ketika kita misalnya pada rangkaian seperti ini. Sebelum tombol push button ini ditekan, keadaan pada pin ini seharusnya ini terhubung ke power. Artinya dia logikanya sini bernilai 1, anggapannya bernilai high. Nah ketika kita tekan, maka yang terjadi adalah logikanya menjadi low karena terhubung ke ground. Nah perubahan dari high ke low ini disebut dengan falling edge, sisi turun. Jadi ketika kita menggunakan konfigurasi ini, ketika tombolnya ini kita pencet, maka interupsi akan aktif. Nah nanti program interupsinya apa nanti tergantung nanti kita bagaimana konfigurasinya pada program. Nanti kita jelaskan pada contoh program. Seperti itu. Nah, namun ketika kita ingin menggunakan modenya rising edge, artinya interupsi ini akan aktif ketika perubahan terjadi dari logika rendah ke logika high, logika tinggi. Jadi artinya ketika kita menggunakan mode ini, tombol kita pencet, interupsi belum aktif karena belum ada perubahan logika dari low ke high. Tetapi dia akan aktif ketika kita lepas tombolnya. Artinya ketika kita lepas tombolnya, awalnya logikanya 0. Ketika kita lepas ini, logika yang di sini, pin-pin yang terhubung ini akan menjadi high, bernilai high, begitu ya. Ketika kita menggunakan mode rising edge. Tapi jika kita menggunakan mode toggle atau any change, maka dia akan aktif ketika kita pencet baru kita lepas gitu. Maupun kita tahan gitulah. Nah, kalau low level ini dengan konfigurasi rangkaian seperti ini, interupsinya akan aktif ketika tombolnya kita pencet dan kita tahan. Jadi logikanya bernilai 0 terus. Baru interupsi akan aktif dijalankan. Seperti itu. Lalu selanjutnya register yang penting juga dalam interupsi ini
yaitu MCU, control, dan status register. Nah, jadi dia sama, nilainya 8 bit dari 0 hingga ke 7. Dan yang diatur adalah bit mulai dari ISC2. Jadi sebenarnya bit yang diatur hanya ISC2 ini. Jadi ini diatur ketika kita menggunakan pin interupsi 2. Jadi ketika kita menggunakan interupsi 0 dan 1, register ini kita atur 0 gitu. Tapi kita tidak atur begitu. Tapi ketika kita ingin menggunakan interupsi 2, maka ini harus diatur registernya dengan konfigurasi seperti ini ya. ISC 2-nya diatur 0, maka modenya akan falling edge. Artinya ketika ada perubahan logika dari high ke low, interupsi 2 akan aktif. Tapi jika kita atur dengan 1, maka rising edge. Interupsi 2 akan aktif ketika ada perubahan logika dari low ke high. Dan di sini ada lebar pulsa minimumnya 50 nanosecond. Jadi dalam setiap clocknya minimal 50 nanosecond untuk mengaktifkan mode ini gitu. Kalau kita menggunakan tombol kan lebih dari 50 nanosecond. Namun ketika nanti interupsinya dari internal, kita akan mengatur nilai periode perubahan logikanya itu minimal 50 nanosecond. Lalu kemudian selanjutnya di sini status register yang penting juga dalam interupsi, dan dia sama nilainya 8 bit. Dan ini jika bit global interrupt enable diset, maka fasilitas interupsi dapat dijalankan. Bit ini akan clear ketika ada interrupt yang dipicu dari hardware. Jadi misalkan kita pencet tombol reset, maka bit ini akan clear. Jadi setelah program interupsi berhasil diselesaikan atau dieksekusi, maka bit ini nanti diset kembali dengan SEI. Nanti di sini dalam program ya kita set dengan SEI. Lalu kemudian selanjutnya bit yang register selanjutnya dalam interupsi adalah General Interrupt Control Register. Jadi sama, register ini juga nilainya 8 bit ya. Jadi ini di set register ini tergantung nanti kita penggunaannya. Kita mau menggunakan pin interupsi berapa gitu. Jadi bit 7 dari bit 5, mulai bit 5. Dari bit 5 interupsi 2, interupsi 0, interupsi 1. Kita menggunakan interupsi mana itu nanti di-assign dengan logika 1 untuk mengaktifkan pin interupsi microcontroller ATmega 8535. Kemudian register yang selanjutnya adalah register General Interrupt Flag Register. Jadi register ini juga sama menilai 8 bit dengan konfigurasinya seperti ini. Jadi mulai dari interupsi 1, 0, 2, jadi register dari bit ke-5 sampai ke-7 ini digunakan untuk pin mana yang akan digunakan sebagai interupsi gitu. Jadi ketika bit ke-7 itu diberi logika 1, maka interupsi eksternal akan aktif dengan flag 1 gitu ya. Kemudian dengan selanjutnya konfigurasi selanjutnya seperti ini. Jadi interupsi 0 dan interupsi 2. Pin interupsi pada microcontroller. Nah, jadi pada praktikum ini kita akan melihat bagaimana interupsi bekerja itu dengan melihat LED ya, menggunakan LED. Jadi di sini LED-nya terhubung dengan port C, anodanya dan katodanya dihubungkan ke ground. Nah, jadi pada praktikum ini, karena kita praktikumnya secara online atau daring, jadi kita tidak langsung bertemu dengan hardware, tetapi kita menggunakan software
Proteus dan juga CVAVR sebagai compiler program. Jadi programnya juga nanti disediakan oleh beberapa percobaan, disediakan dari modul. Dan nanti kita akan menggunakan juga fitur yang disediakan pada CVAVR, itu yaitu generate and save. Jadi kita tinggal mengatur saja. Contohnya pada percobaan pertama ini menggunakan satu interrupt. Jadi ini rangkaiannya sudah saya siapkan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 LED warna merah terhubung dengan port C, dan ini VCC, dan ini pin interupsinya saya hubungkan dengan sebuah push button. Jadi nanti si microcontroller akan mendapatkan sebuah external interrupt, interupsi dari luar, yaitu berupa push button. Nah, nanti bagaimana mode-modenya, mode falling edge, rising edge, kemudian any change, dan juga low level. Nanti kita lihat bagaimana perilakunya. Nah, jadi kita menggunakan dalam CVAVR gitu, kita tinggal mengatur gitu loh ya, sebelum kita nanti masuk, kita nanti buat project baru gitu, nanti kita atur interrupt pin interrupt mana yang nanti akan diaktifkan gitu, modenya apa, kita pilih mode falling edge misalnya. Kemudian kita juga mengatur portnya sebagai out, misalnya ini kan karena ini menggunakan LED-nya terhubung ke port C, jadi port C-nya kita set sebagai output semua, bit 0 hingga bit 7. Nah, nanti kita tinggal klik generate and save yang nantinya akan menghasilkan sebuah program. Sintaksnya seperti ini. Nah, nanti programnya tinggal kita salin saja yang ini. Nah, jadi fungsi utamanya interrupt X, interrupt 0 void X. Jadi ini fungsinya nanti fungsi untuk interupsi. Jadi ketika interupsi aktif, maka program utama dari microcontroller akan dihentikan dan akan mengeksekusi fungsi yang ada pada kotak ini gitu. Jadi kotak ini akan dieksekusi dulu. Setelah dieksekusi, maka program kembali ke program utama. Program utamanya itu ini ya. Jadi program utamanya looping, sebuah looping tidak ada hentinya terus menerus, yaitu menyalakan LED dengan konfigurasi 4 nyala 4 mati gitu. Jadi 1111 00000 biner ya. Jadi nanti LED 1 sampai 4 nyala dan sisanya akan mati seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita nanti menjalankan program ini, contohnya program ini pada rangkaian ini, ketika kita start, maka LED akan menyala 4 buah, menyala 4 buah mati gitu ya. 4 buah nyala, 4 buah mati gitu, seperti itu. Nah, ketika kita interupsi, nah, maka program yang ada dalam fungsi interupsi ini akan dieksekusi dan kembali lagi ke program utama gitu ya. Jadi interupsi seperti namanya sanggahan, jadi gitu ya. Jadi dia menyanggah program utama. Jadi microcontroller akan berhenti menjalankan program utama ini dan akan langsung mengeksekusi fungsi yang ada di sini. Jadi di sini port fungsinya yang pertama port C didesain dengan 10101010. Jadi artinya lampunya hidup mati gitu ya. 1111. Kemudian delay 1000 milisecond. Di sini 1000 milisecond, cuman pada program ini saya set lebih pelan gitu ya, sekitar 200 milisecond supaya lebih cepat gitu kedipnya, perpindahannya. Kemudian desain dengan 1111 ya, LED-nya menyala semua, kemudian delay lagi baru kembali ke program utama gitu. Seperti itu ya. Nah, ini tugasnya, jadi kita disuruh mencoba pada mode-mode lainnya gitu.
mode racing edge, any change, dan no level gitu. Jadi perbedaannya itu ketika kita langsung mencobanya pada rangkaian, misalkan ini program utama kan kita menggunakan mode falling edge gitu ya. Jadi falling edge ini sesuai dengan namanya falling edge, jadi dia interupsinya akan aktif ketika terjadi perubahan logika dari tinggi ke rendah gitu ya. Jadi seperti ini, karena ini push buttonnya dihubungkan dengan ground, artinya ini sebelum ditekan pin ini bernilai logika 1 atau high. Nah, ketika kita tekan maka terjadi perubahan logika ya. Dari logika high ke low. Nah, terjadi perubahan ini akan mengaktifkan interupsi sehingga langsung mengeksekusi fungsi yang ada di interupsi seperti itu. Berbeda dengan mode lainnya, misalkan kita menggunakan mode racing edge gitu. Ketika racing edge ini kita tekan dan kita tahan, interupsi tidak akan berjalan gitu. Karena dia akan aktif ketika ada perubahan dari rendah ke tinggi. Artinya pada rangkaian ini dia akan aktif ketika kita tekan dan kita tekan ya, kita lepas baru dia aktif gitu. Jadi ini program yang di-upload ke mikroprosesor saat ini contoh program yang any change ya. Jadi saya tidak bisa menunjukkan, maaf. Tetapi kita dapat lihat di sini sebenarnya contohnya seperti itu. Jadi pada rangkaian ini. Jadi sebenarnya hal seperti ini tidak berlaku ketika ini push buttonnya terhubungnya ke power gitu ya. Jadi ketika nanti dipencet dia terhubungnya berlogika 1. Karena contohnya seperti ini, contoh pada rangkaiannya terhubung dengan ground, maka racing edge akan terjadi ketika kita melepas tombol push button gitu. Jadi awalnya dia 0, ketika kita lepas dia akan bernilai logika 1. Kemudian jika ini change, ya ini change. Jadi ketika ada perubahan kita pencet, kita lepas, nah dia akan terjadi interupsinya akan aktif dan akan menjalankan program yang ada di interupsi begitu ya. Dan kemudian untuk low level ini artinya dia akan aktif ketika kita tekan dan kita tahan gitu ya. Pada contoh ini. Karena dia terhubung ke ground, jadi dia akan aktif ketika kita tekan dan tahan. Tapi kalau kita tekan dan kita lepas langsung, nah interupsinya tidak akan aktif. Begitu. Nah, kemudian pada contohnya ini, kita pada contoh selanjutnya itu, oh iya, saya akan menunjukkan hasil percobaan yang sudah saya lakukan. Jadi, hasil analisisnya seperti ini. Nah, tadi yang seperti saya tunjukkan, jadi ketika program itu interupsinya berjalan, maka program akan menjalankan fungsi yang ada di interupsi. Jadi yang pertama lampunya mati, nyala mati, kemudian delaynya ini tergantung nanti kita aturnya berapa second, dan kemudian akan menyala semuanya. Setelah itu akan kembali ke program utamanya ini begitu. Nah, jadi selanjutnya itu percobaan yang kedua ialah menggunakan 3 interrupt sekaligus gitu. Jadi pin-pin ketiganya. Makanya pada rangkaian ini pin interrupt 0, interrupt 1, dan interrupt 2 ini kita hubungkan. Jadi untuk menggunakan interrupt sekaligus. Jadi tiga-tiga interruptnya kita gunakan gitu. Dengan mode, ya, konfigurasi modenya nanti kita atur. Misalkan kita atur falling edge semua gitu. Nanti bagaimana gitu. Apa yang terjadi ketika kita pencet, kemudian kita lepas, kemudian kita pencet, kita tahan, kemudian dan apa yang terjadi ketika dari kita tahan kemudian kita lepas gitu ya. Nah, jadi seperti kita tahu, jadi pada perintah ini kita pertama menggunakan seluruhnya falling edge. Program itu kan dia berjalannya secara sequence gitu, artinya secara berurutan. Jadi misalkan seperti ini contohnya, sequence. Fungsi ini dibaca, setelah fungsi ini eksekusi baru fungsi selanjutnya. Setelah fungsi ini selesai baru fungsi selanjutnya begitu. Nah, jadi sini pada percobaan selanjutnya karena kita menggunakan 3 interupsi, maka masing-masing interupsi mempunyai mode yang berbeda-beda. Artinya di sini
interupsi 0, ini fungsi untuk interupsi 0, ketika interupsi 0 aktif, maka yang akan dieksekusi adalah ini. Jadi nanti lampu akan menyala, nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati, kemudian delay, kemudian nyala semuanya, kemudian delay lagi. Namun ketika setelah interupsi 1 dieksekusi, apabila interupsi 1 tidak aktif, maka ini tidak akan berjalan ya, seperti itu. Selanjutnya juga begitu. Jadi ketika interupsi 2 ini aktif, baru akan dieksekusi gitu ya. Nah, karena ini kita atur sebagai falling edge, artinya falling edge ini akan aktif ketika ada perubahan logika dari tinggi ke rendah gitu ya. Jadi artinya si fungsi interupsi ini akan aktif ketika kita tekan gitu ya. Ketika kita tekan gitu, kita tekan, kita lepas, kita ada perubahan. Nah, kemudian ketika kita jalankan, maka program akan menjalankan secara sekuensial gitu. Jadi pertama interupsi 0 karena aktif dieksekusi program ini. Kemudian karena interupsi 1 juga aktif, maka program ini juga dieksekusi gitu. Selanjutnya karena interupsi 2-nya juga aktif, nah program ini juga dieksekusi. Baru setelah selesai kembali program utama. 4 nyala, 4 mati. Nanti hasilnya seperti ini ilustrasinya. Seperti yang sudah saya coba. Nah, jadi awalnya kan lampu menyala seperti ini program utamanya. 4 nyala, 4 mati, 4 bit pertama. Nah, ketika interupsi 1, 2, 3, interupsi 0 dan 1 dan 2 diaktifkan karena kita pencet tombolnya, dan karena ketiganya dengan menggunakan mode falling edge, maka yang terjadi adalah yang pertama, fungsi yang ada pada interupsi 1 dijalankan. Nyala mati, nyala mati, nyala mati, nyala mati, nyala semua, delay gitu ya, delay. Kemudian nyala-nyala semua, delay lagi. Baru selanjutnya fungsi yang ada pada interupsi 1 dijalankan gitu. 1 nyala, yang lainnya mati, kemudian delay, nyala lagi seluruhnya, baru yang terakhir menjalankan perintah atau mengeksekusi perintah yang ada pada interupsi 2 gitu ya. Seperti yang terlihat di sini, jadi interupsi 0 itu nyala mati, kemudian delay baru nyala semua. Kemudian interupsi yang kedua itu 1 nyala dan lainnya mati, dan dia nyalanya di ujung ya, di ujung atas tadi. Dan yang ketiga ini ujung bawah gitu. Seperti inilah ilustrasinya. Baru setelah selesai dijalankan, kembali ke program utama tadi. Kembali ke seperti ini kondisinya. 4 nyala, 4 mati, seperti itu. Yang artinya sesuai dengan bahasa program C, dia akan membaca secara sekuensial gitu. Artinya dari mana urutan mana dulu nanti akan dijalankan gitu. Jadi interupsi 0 itu akan dijalankan dulu ketika ada perubahan logika falling edge, jadi perubahan dari logika tinggi ke rendah gitu. Baru kemudian interupsi kedua, interupsi yang pertama baru interupsi kedua gitu ya. Jadi setelah percobaan ini dilakukan, untuk mengaktifkan fitur interupsi, jadi program yang digunakan terus menggunakan jadi interupsi ini digunakan dengan mengatur register tadi gitu ya. Kita mengatur registernya dari MCUCR, kemudian jadi seperti contohnya coba saya tunjukkan. Interupsi percobaan 1 falling edge misalnya. Jadi itu ya, interupsi ini kita aktifkan dengan mengatur register. Nah, mengaturnya itu kita assign dengan nilai dalam bentuk heksadesimal ataupun dalam biner gitu. Jadi nanti konfigurasi dari bit-bit itulah yang nanti mengatur bagaimana interupsi itu bekerja.
dengan mode-mode yang berbeda-beda tadi gitu. Nanti kebutuhannya itu mode itu ya tergantung nanti bagaimana kita dalam aplikasinya gitu. Aplikasi interupsi nanti ini digunakan untuk apa. Nah ini contohnya ini contoh jika kita menggunakan fitur generate and save. Jadi kita jadi si CodeVision AVR ini akan otomatis mengenerate program gitu ya dengan konfigurasi yang kita atur. Tinggal nanti kita letakkan saja program utama kita gitu. Program utama kita letakkan di sini gitu. Baru nanti nah interruptnya itu kita letakkan di sini. Contohnya ini percobaan pertama ya, jadi interupsi 0 yang digunakan hanya satu, seperti ini aja, begitu. Dan juga sebenarnya pada program ini kan terdapat delay ya, terdapat delay juga sebenarnya fungsi dasarnya itu menggunakan nanti kita pelajari pada praktikum selanjutnya yaitu timer counter gitu. Jadi sebenarnya dia itu memanfaatkan clock yang merupakan menjadi salah satu minimum sistem dari microcontroller. Nanti tergantung nanti kita menggunakan berapa milisecond nanti diatur dari persikelernya gitu. Nanti kan kita coba pada percobaan selanjutnya gitu loh. Jadi jadi pada percobaan kedua kan kita mengatur dengan modenya mode semuanya falling edge gitu ya. Nah sebenarnya kemarin juga dicoba, jadi kita acak gitu, misalkan interrupt 0-nya any change, kemudian interrupt 1-nya rising edge, kemudian interrupt 2-nya falling edge gitu aktifnya. Dan ketika kita tekan, maka interrupt 0 ini akan aktif ketika ada perubahan logika kan, karena any change, maka programnya akan dijalankan. Kemudian rising edge itu dia dari 0 ke 1. Jadi artinya interrupt 1 ini akan aktif ketika ada kita lepas tombolnya. Jadi kalau kita mau coba melihat bagaimana respon si rangkaian gitu ya, kita harus menekan, ditahan gitu ya, ditahan, baru kita lepas gitu. Kita lepas ini maka akan terjadi falling edge gitu. Dari logika high ke logika low. Nah ini seperti ini saya rangkum. Jadi saat tombol IS1 atau push button ini belum ditekan, programnya utama berjalan gitu ya, normal. Kemudian saat tombol IS1 ditekan dan ditahan, program interupsi 0 dan interupsi 2 berjalan. Nah seperti yang dilihat, karena ditahan, artinya rising edge ini tidak berlaku. Karena rising edge ini terjadi ketika kita melepas tombolnya gitu. Makanya dia akan terjadi saat tombol ini dilepas gitu. Program interupsinya akan berjalan gitu. Jadi sesuai ya dengan mode yang kita gunakan, dia akan aktif ketika bagaimana kondisi logikanya terjadi. Nah, rising edge, falling edge juga nanti kita melihat dari rangkaiannya gitu. Seperti contoh rangkaian ini kan push buttonnya terhubung dengan ground gitu. Artinya dia nanti berhubungan dengan ground perubahannya. Tapi ada juga nanti push button yang dia terhubung dengan power supply gitu, VCC 5 volt. Jadi artinya nanti perubahannya itu ketika kita tekan maka akan terhubung dengan power gitu. Dan itu menyesuaikan lah, rangkaian itu nanti menyesuaikan bagaimana kita implementasi pada hardware-nya gitu. Jadi artinya dari percobaan interupsi ini dapat dilihat bahwa bit-bit dari register-register interupsi ini kita konfigurasi sedemikian rupa agar mode interupsinya itu kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Nah jadi pada contoh percobaan ini kan kita banyak menggunakan interupsi eksternal gitu ya. Contohnya ya eksternalnya dari push button sebagai trigger, artinya sebagai sinyal
sebagai sinyal yang masuk ke pin interrupt 0, interrupt 1, dan interrupt 2 yang nanti mengaktifkan interupsi. Jadi ketika interupsi berjalan, maka program yang diinterupsi tadi dijalankan dulu, baru setelah selesai pindah ke program utama gitu. Jadi dapat disimpulkan dari setiap microcontroller itu kita sebenarnya punya fitur interupsi ya, cuman pada percobaan ini kita menggunakan contohnya Atmega 8535. Jadi makanya interupsinya dapat pada microcontroller gitu. Dan untuk mengaktifkan fitur interupsi ini kita mengaturnya dari programnya gitu ya. Jadi dari program ini kita nanti mengatur konfigurasi bit-bit interupsi sehingga nanti interupsi yang dijalankan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi interupsi itu berjalan, interupsi eksternal ya, berjalan saat microcontroller mendapat trigger, artinya mendapat suatu pemicu dari luar gitu. Dengan sesuai dengan mode yang digunakan gitu. Pemicunya ini bisa dari push button, bisa dari saklar, dari segala macam gitu. Intinya dari ada trigger lah, pemicu dari luar gitu. Karena itu eksternal. Nah, salah satu contoh trigger ini kan dari push button gitu. Kemudian jadi setelah program interupsi dijalankan, maka program akan kembali ke program utamanya. Nah, kemudian interupsi eksternal juga kita dapat gunakan dengan satu interupsi saja, ataupun tiga-tiganya atau dua aja bisa gitu ya sebenarnya. Jadi tergantung nanti kebutuhan dalam rangkaiannya lah gitu. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya tentang interupsi di percobaan interupsi. Jadi sebenarnya percobaan ini sangat sederhana ya, kita tinggal mengatur saja konfigurasi si microcontrollernya, port mana yang mau jadi output, port mana yang mau jadi input gitu ya. Kemudian interruptnya interrupt apa aja, interrupt 1 atau interrupt 2, tinggal checklist, kemudian modenya. Nanti tinggal generate and save, maka akan otomatis gitu ya. Otomatis mengenerate, menghasilkan suatu program yang sudah lengkap seperti ini. Tinggal kita masukkan saja kode interupsinya seperti apa. Jadi fungsi yang akan dijalankan ketika interupsi aktif apa gitu ya. Dan juga program utamanya. Program utamanya di bawah ini. Program utamanya kan ini kita menyalakan 4 LED dan juga 4 LED-nya mati gitu. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.